Halo Sobat EKG, gimana kabarnya? Gua berharap lu semua masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Wah, udah lama juga ya nggak ngupdate konten. Mohon maklum, karena memang beberapa hari ini gua lagi agak padat dan sempat sibuk kumpul sama teman-teman circle gua yang memang alhamdulillah punya frekuensi yang sama, sampai lupa waktu. Ya memang asik ya ketika kita punya circle yang sama gilanya. Ya, kayak obrolan itu nggak habis-habis. Kita bicara dengan topik yang macem-macem. Ngomongin metode afirmasi, scripting, vision board, terus nulis kayak 55x5, mempelajari sains-sains seperti 11-11, 369, 12-12, wah banyak banget. Yang intinya kita saling berbagi setelan hidup satu sama lain. Gue pun berharap sobat semua mempunyai circle yang selalu membahas hal-hal positif dalam hidup sobat semua. Dan gue berharap semoga channel ini bisa menjadi channel yang menginspirasi hal-hal positif buat sobat EKG semua. Amin. Nah, lanjut cerita gue. Jadi ketika kita lagi asik ngobrol, tiba-tiba temen gue kaget. Dan kita kaget semua. Karena salah satu dari temen gue yang persis duduk di sebelah gue, dia lompat kayak orang kaget gitu. Dia kebingungan. Ternyata dia ngelihat kecoa sobat EKG. Jadi ada kecoa yang jalan ngedeketin dia. Ya temen gue ini memang takut banget sama kecoa. Sama sih sama gue. Ya gue sama temen gue 11-12 lah. Kita paling takut sama yang namanya kecoa. Ya karena menurut gue ya kecoa itu kotor. Dia punya sisik atau duri di kakinya. Dan dia bau apek. Wah gue gak suka lah. Terlebih dia tuh bisa terbang yang arahnya gak karuan deh. Aduh enggak deh. Gue bilang sama temen gue, sebenarnya itu fobia. Kita takut sama kecoa karena rasa berlebihan. Apalagi kita mengobservasinya dengan segala macam pola pikiran, kita adjust sendiri jadi justifikasi. Ya karena ada loh orang yang nggak takut sama kecoa dan dia bisa nangkep kecoa di tangannya. Dipegang, iya. Ya salah satu teman gue lalu bilang, ya kenapa lu nggak rubah aja, lu program mindset lu biar lu nggak fobia atau takut lagi sama kecoa. Ya gue bilang, setiap orang termasuk gue pasti bisa. Tapi kembali lagi sebetulnya bukan bisa atau enggak, tapi lu mau enggak? Nah itu pilihannya. Sobat EKG, sekali lagi sedikit ya, gue mau cerita soal kecoa. Lu tahu nggak, teman gue pernah loh nabrak istrinya gara-gara kecoa. Jadi ceritanya dia baru balik kerja naik motor karena rumahnya tusuk sate dan berada di gang sempit. Istrinya tuh lagi nungguin berdiri di depan pagar. Dan teman gue naik motor ke arah pulang. Tiba-tiba ada kecoa terbang dan hinggap di helmnya. Seketika itu juga dia panik, reaksinya nggak karuan, motornya jadi nggak terkendali, dan akhirnya dia ngegas dan nabrak istrinya. Yang lagi nungguin itu di pagar di depan pagar rumahnya, gila ya. Sampai segitu reaksinya, heboh banget. Untungnya istrinya cuma luka ringan. Nah, sobat EKG, sebenarnya kalau kita amati dari kejadian yang temen gue alami, kenapa ya dia bisa bereaksi sebegitu lebaynya dan heboh sampai istrinya ketabrak? Kenapa? Apakah karena rasa takut kah? Rasa geli kah? Jijik atau apa? Ya yang jelas reaksi dia adalah reaksi alam bawah sadarnya atau pikiran alam bawah sadarnya yang memang sebelumnya sudah dia program untuk takut sama kecoa. Ya mungkin karena dia pernah lihat orang lompat ketika ngelihat kecoa, atau mungkin dia juga pernah mengobservasi kecoa itu seperti apa. Nah, apakah ketika teman gua lompat atau dia ngegas motornya, dia sadar? Ya, dia sadar, tapi fisiknya sudah dikendalikan oleh pikiran alam bawah sadarnya yang otomatis. Jadi, ketika teman gua takut sama kecoa, sebenarnya dia sudah menanamkan program di pikirannya bahwa kalau ada kecoa, gua lari. Itu adalah reaksi dari aksi yang dia tanamkan sendiri. Nah, uniknya, semakin kita tanam pikiran tersebut di diri kita, semakin kita aware loh sama kecoa dan menarik kecoa tersebut. Percaya nggak? Salah satu contoh, coba deh lu kumpul sama teman-teman lu. Kalau ada kecoa, pasti lu adalah orang yang pertama ngelihat kecoa mendekat. Ya kan? Jadi kayak kita punya alarm atau radar atau frekuensi. Kita menjadi sense of organism yang bisa ngasih tahu kalau kecoa itu ada. Apalagi ketika kecoanya terbang, gue yakin lu yang takut sama kecoa pasti lu akan perhatiin kemana kecoanya terbang. Dan tubuh lu akan menjadi full alert ngeliatin itu kecoa. Sampai kayak gini nih, duh jangan sampai nih dia terbang ke arah gue. Nah, sebetulnya kejadian dan fenomena tadi ini bisa kita gunakan untuk hal positif. Oke, mari kita utak-atik setelannya. Rumusnya,
Kecoa itu benda atau objek yang bisa menimbulkan aksi, lalu diri kita adalah subjek yang bisa menimbulkan reaksi. Dan reaksinya bisa berlebihan ya, kayak temen gue tadi nabrak istrinya. Jadi ada benda atau objek dan subjek yang menimbulkan reaksi. Nah, kalau kecoa atau benda kecoa, itu dari dulu ya begitu-gitu aja, dia belum berevolusi. Waduh, jangan sampai ya, terhadap kecoa raksasa lagi. Nah, sekarang mari kita bahas reaksinya yang ada di dalam diri kita. Kenapa reaksi manusia bisa berlebihan? Ini adalah pemahaman kita yang kita tanamkan sendiri. Mungkin bisa jadi kita ikut-ikutan orang, atau kita observasi sendiri kalau kecoa itu hal yang menjijikkan dan membahayakan sehingga ini bisa menjadi sangat nyata buat diri kita. Dan sulit rasanya kita program ulang. Seperti ketika lu menemukan teks, pasti lu bisa baca. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Oke. Nah, mari kita bikin duplikasinya. Sekarang objek kecoa itu kita rubah menjadi uang. Artinya, uang bisa jadi gambar uang atau uang beneran yang nantinya bisa menimbulkan reaksi. Lalu bagaimana settingan reaksinya? Ya harusnya lompat juga. Jadi kalau lu melihat uang, harusnya kita bisa program reaksinya sama ketika kita lihat kecoa. Tapi bukan karena rasa takut atau geli, tapi rasa bahagia dan senang, exciting. Sehingga kembali lagi seperti cerita tadi, kita akan punya alarm dan radar, karena uang akhirnya akan selalu kelihatan dan mendekat dengan diri kita. Ya memang cuma tantangannya, memprogram rasa bahagia itu jauh lebih sulit daripada memprogram rasa takut. Sobat EKG, memprogram kembali subconscious mind itu memang jauh lebih menantang dan memang butuh ketekunan. Ya, seperti air yang bisa membuat lubang di batu karena diteteskan berulang-ulang. So, salah satu kuncinya adalah repetisi. Pernah kan ketika lu lihat berita di TV atau di YouTube tentang kecelakaan, hal-hal yang negatif lah. Kenapa besoknya terulang lagi dan terus terulang lagi dengan kejadian yang sama? Ya, karena memang semakin banyak orang yang nonton, semakin terpetisi, dan semakin banyak frekuensi negatif yang sama sehingga terjadi berulang, semakin banyak. Makanya, marilah kita siarkan energi positif, Sobat EKG. Semakin kita siarkan energi positif, harusnya kembali lagi menjadi wujud yang nyata. Gue saranin mulai sekarang pilih teman-teman dengan circle teman yang mempunyai frekuensi yang baik atau frekuensi-frekuensi positif. Ada sih yang nanya, Bang, gimana caranya agar kita selalu berada dalam frekuensi positif? Ya menurut gue sama, kayak lu punya gelas yang isinya air kotor dan berlumut. Gimana caranya biar isinya jadi bersih? Nah, bukan air kotornya lu buang, lalu lu isi sama air bersih. Tapi lu tuang air bersihnya ke gelas yang isinya air kotor sampai air bersihnya bisa menggantikan isinya. Berarti kudu punya air bersih yang banyak dong. Iya, itulah gunanya repetisi. Jadi ketika lu tuang, nggak akan ada lagi air berlumut di dalam gelas lu. Sobat EKG, sekali lagi pasang pasukan elit di depan pintu gerbang pikiran lu. Suruh dia berjaga 24 jam sehari. Yang isinya jelek-jelek ya jangan kasih masuk lah. Demikian Sobat EKG, semoga video ini bisa bermanfaat. Jika lu suka, klik tombol like dan share-nya, agar energi baik dari video ini bisa kembali lagi ke diri lu dan sobat yang lain. Salam dari gua, emang kudu gila.